Hai, selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Ilmu Pangan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang materi pengawetan pangan. Bahan pangan itu terdiri dari bahan pangan hewani dan bahan pangan nabati. Bahan pangan hewani ataupun bahan pangan nabati ini merupakan bahan pangan yang mudah sekali mengalami kerusakan, terutama sebelum mengalami proses pengolahan. Bahan pangan hewani itu dapat berupa daging, ikan, kemudian telur, susu, kerang, udang ya dan unggas. Kemudian untuk bahan pangan nabati itu dapat berupa sayur-sayuran, kemudian kacang-kacangan dan buah-buahan. Penyebab kerusakan bahan pangan itu yang pertama dapat diakibatkan oleh mikroba. Mikroba itu dapat terdiri dari bakteri, kapang dan kamir. Kemudian yang penyebab kerusakan berikutnya adalah serangga dan binatang pengerat, khususnya tikus. Selain itu, ada juga penyebab kerusakan bahan pangan, yaitu adanya kadar air, ya, kadar air yang tinggi pada bahan pangan yang merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian oksigen dan sinar matahari. Nah, oksigen dan sinar matahari ini akan mengakibatkan terjadinya proses oksidasi. Kemudian waktu dan suhu penyimpanan ini juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan bahan pangan. Baik, kita akan mulai penyebab kerusakan bahan pangan yang pertama, yaitu bakteri. Bakteri itu memiliki bentuk yang khas. Masing-masing bakteri itu bentuknya hanya dapat diamati dengan mikroskop, ya, tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Bakteri ini sangat mudah mencemari bahan pangan dengan kadar air yang tinggi, karena kadar air yang tinggi ataupun air itu merupakan media yang bagus untuk pertumbuhan bakteri. Bakteri ini dapat meningkat jumlahnya dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam waktu 24 jam. Mikroba ini dapat meningkat jumlahnya dari satu sel, ya, dari anggaplah satu individu itu menjadi 10 pangkat 6 atau 1 juta hanya dalam waktu 24 jam. Kemudian bakteri penyebab penyakit ini pada bahan pangan ini biasanya mengakibatkan terjadinya busuk pada bahan pangan dan sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, ini adalah bentuk bakteri yang mungkin kita bisa lihat di web atau dia yang biasa. Kemudian yang ini, yang bagian atas ini adalah bagaimana pertumbuhan mikroba pada media agar. Nah, penyebab kerusakan berikutnya adalah kapang atau jamur. Nah, bentuknya berserabut seperti kapas dengan warna oranye, hitam, hijau, dan abu-abu. Ya, kemudian kapang ini menghasilkan racun yang disebut dengan mikotoksin dan tumbuh pada pada bahan pangan dengan kadar air yang rendah. Nah, ini misalnya contohnya adalah Aspergillus yang tumbuh pada biji jagung. Jadi walaupun biji jagungnya itu dalam keadaan kering, misalnya kadar airnya sudah di bawah 12%, kemudian disimpan, ternyata tempat penyimpanannya ini yang kurang bagus. Apakah itu disimpan dalam tempat yang lembab, atau disimpan terlalu lama, atau juga di dalam gudang itu ada binatang pengeratnya, kemudian kencing pada karungnya, kemudian inilah yang menimbulkan pertumbuhan kapang atau jamur pada biji jagung. Nah, yang berikutnya adalah kamir. Nah, kamir ini banyak terdapat pada produk olahan dengan kadar gula yang tinggi seperti madu, permen dan sebagainya. Kamir ini tidak menghasilkan racun, tapi mengakibatkan terjadinya perubahan tekstur, warna dan rasa pada produk-produk dengan kadar gula yang tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah binatang pengerat. Nah, binatang pengerat di sini yang sering kita jumpai adalah tikus, ya. Tikus rumah, ya, atau tikus got.
Tapi kalau tikus putih itu jarang yang mengakibatkan kerusakan karena mereka hanya dipelihara dalam jumlah terbatas. Ya, kerusakannya ini dapat diakibatkan oleh kotorannya secara langsung ataupun air kencingnya. Nah, kerusakan dari binatang pengerat ini dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik. Dan kerusakan fisik ini biasanya dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Ya, misalnya apakah terjadi pertumbuhan kapang ataupun bakteri pada bahan pangan tersebut. Yang berikutnya adalah serangga. Nah, serangga yang sering mengakibatkan kerusakan pada bahan pangan adalah lalat, ulat, kecoa, dan kutu. Nah, lalat ataupun lalat buah ya itu dapat menimbulkan kerusakan. Kalau lalat itu tentunya karena sering hinggap di tempat kotor juga dapat mengakibatkan terjadinya biasanya kita sakit perut ya. Kemudian ulat juga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada bahan pangan, terutama bahan pangan yang masih segar. Kemudian kecoa dapat biasanya mengakibatkan kerusakan fisik, biasanya menggigit buah yang tidak disimpan rapi, itu biasanya sering kali terlihat dan bisa menimbulkan kerusakan yang lainnya, misalnya menimbulkan pertumbuhan kapang yang berwarna abu-abu misalnya pada pepaya gitu misalnya ya. Nah, kemudian kutu. Kalau kutu ini biasanya mengakibatkan terjadinya perubahan ataupun kerusakan pada bahan pangan, khususnya adalah biji-bijian atau kacang-kacangan dan beras. Kalau kacang itu biasanya dia akan berlubang. Kemudian pada beras biasanya beras yang utuh itu akan berubah menjadi tepung ya, remuk dia. Nah, kerusakannya ini dapat oleh serangga ini dapat diakibatkan oleh kotoran yang langsung dibawa. Tentunya ini menyebabkan kerusakan fisik dan dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan lainnya yang ditimbulkan oleh baik bakteri ataupun kapang. Kadar air. Nah, air ini sangat dibutuhkan oleh mikroba ya untuk menunjang pertumbuhannya. Semakin kering suatu bahan pangan, maka bahan pangan tersebut akan semakin awet. Kemudian kadar air yang tinggi itu dapat mempercepat terjadinya proses kerusakan. Nah, misalnya pada buah-buahan yang dalam bentuk segar. Sedangkan pada kacang-kacangan misalnya yang sudah mengalami proses pengeringan ataupun gabah itu akan semakin awet. Nah, contoh lainnya adalah misalnya perbandingan antara produk dendeng dengan daging atau ikan asin dengan ikan segar ya. Tentu yang lebih cepat mengalami kerusakan adalah daging ataupun ikan segar karena kadar airnya itu adalah lebih tinggi daripada dendeng ataupun ikan asin. Kemudian yang berikutnya adalah oksigen. Nah, oksigen ini dapat mengakibatkan terjadinya proses ketengikan terutama pada produk-produk yang banyak mengandung minyak. Baik itu minyak goreng ataupun produk yang digoreng dengan minyak yang tinggi. Ya, dengan minyak yang banyak, kandungan minyaknya banyak. Apalagi itu ditambah dengan proses penyimpanan yang tidak bagus, kemudian ditambah juga oleh adanya sinar, itu akan mengakibatkan terjadinya cepat mengalami oksidasi atau proses ketengikan. Nah, yang berikutnya adalah suhu. Nah, mikroorganisme itu tumbuh cepat pada suhu 6 sampai 60 derajat Celcius. Jadi diusahakan jangan sampai membiarkan makanan itu pada kisaran suhu 6 sampai 60 derajat Celcius itu dalam jangka waktu yang lama karena itu merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisme. Nah, ini adalah beberapa pengaruh suhu pada mikroorganisme. Jadi pada suhu 121 itu dapat membunuh semua bentuk bakteri termasuk sporanya. Ya. Kemudian pada suhu 100 itu membunuh sel vegetatif setelah pemanasan cukup lama, tapi tidak membunuh spora. Nah, sporanya ini bisa bertahan lama ya. Kemudian
pada suhu 82,2 ini bakteri termofilik itu masih dapat tumbuh pada suhu ini, yaitu bakteri yang tahan tumbuh pada suhu yang tinggi. Kemudian pada suhu 10 derajat Celcius itu pertumbuhan mikroba ini agak terhambat ya. Sedangkan dengan proses pembekuan itu pertumbuhan mikroba itu terhenti, tapi mikrobanya itu tidak mati. Apabila dia menemukan suhu yang tepat, dia akan tumbuh kembali. Nah, berikutnya adalah keasaman. Produk yang dengan tingkat keasaman yang tinggi itu pH-nya akan semakin rendah. Daerah pertumbuhan mikroba adalah antara 4,6 sampai 7. Ya. Jadi antara 4,6 jadi sekitar di sini ya sampai 7. Ini suhunya asam, ini suhunya dari 7 ke sini sampai 14 itu adalah basa. Ya. Pada pasteurisasi suhunya biasanya lebih kecil dari 4,5 ya. Sedangkan kalau dengan proses sterilisasi itu suhunya bisa di atas 4,6 pH-nya ya. Maaf, pH ya. Kemudian waktu. Nah, seperti yang dikemukakan di awal, mikroba itu dapat memperbanyak diri dengan proses pembelahan. Ya, jadi dalam waktu singkat itu dapat tumbuh menjadi jumlah yang banyak seperti yang saya kemukakan di awal. Pada waktu 24 jam itu sudah bisa menjadi 10 juta. Dan menjadi 10 pangkat 6. Nah, jumlah mikroba yang banyak ini tentunya akan menjadi ancaman bagi keamanan pangan. Dan kita harus berhati-hati jika makanan dibiarkan pada suhu ataupun pada keasaman yang tidak bagus, itu dalam suhu ataupun dalam waktu lebih dari 2 jam tentunya akan dapat mengalami kerusakan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk video yang pertama mengenai pengawetan pangan. Tadi baru pengenalan terhadap kerusakan-kerusakan pada bahan pangan. Untuk berikutnya saya akan sambung lagi pada video yang kedua.